Kita ke informasi lain, pemirsa, maraknya kasus asusila yang dilakukan oknum dokter menjadi perhatian khusus pemerintah. Menteri Kesehatan akan melakukan evaluasi termasuk pengawasan pada sistem PPDS. Pemerintah terus berkoordinasi dan melakukan upaya kolaboratif antar pihak dan berkomitmen memperbaiki masalah di tenaga kesehatan yang belakangan jadi sorotan. Menkes menyatakan harus ada perbaikan sistem yang diterapkan dalam PPDS, di mana pada proses rekrutmen, peserta wajib mengikuti tes psikologis untuk mengetahui kondisi kejiwaan peserta calon dokter. Transparansi dari proses rekrutmen juga digarisbawahi pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi salah pilih dokter spesialis, termasuk penerapan pola jam kerja maksimal 80 jam per minggu. Adalah pada saat rekrutmen dari calon peserta pendidikan dokter spesialis itu diwajibkan untuk mengikuti tes psikologis, sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui kondisi kejiwaannya dari bersangkutan untuk bisa melakukan pendidikan ini dan nantinya akan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baik. Saya juga minta yang kedua agar transparansi dari proses rekrutmen ini dilakukan dengan baik sehingga tidak ada lagi preferensi khusus yang mengakibatkan kita akan salah pilih dari peserta pendidikan dokter spesialis ini. Kami juga ingin memastikan bahwa afirmasi bagi putra-putri daerah yang masih kekurangan dokter spesialis kita lakukan. Dan terus berkoordinasi erat dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan penanganan kasus ini dan dampaknya secara menyeluruh. Kami juga sedang menyusun beberapa langkah preventif agar kasus serupa tidak terulang, mahasiswa lain tidak menjadi korban sistem ini, dan layanan kesehatan tetap berjalan tanpa terganggu. Kami juga bisa menyampaikan bahwa Kemdikti-Saintek bersama Kementerian Kesehatan telah membentuk komite bersama untuk menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di pendidikan kedokteran. Beberapa hal tadi poin yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan juga diharapkan bisa dipastikan terjadi perubahan, terjadi perbaikan sehingga sistem pendidikan profesi dokter spesialis itu dapat berjalan dengan seharusnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait hasil respon pemerintah mengenai kasus asusila dokter residen, kita bergabung dengan rekan Henry Aprila di Gedung Kemenkes Republik Indonesia. Henry, poin apa saja menjadi titik berat dari perkembangan kasus pemerkosaan anak pasien oleh oknum dokter residen? Fajar, untuk konferensi pers yang tadi sudah dijelaskan, ini tanggapan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentunya menekankan terkait dengan poin-poin pengetatan terkait dengan SOP yang terpenting adalah terkait dengan program PPDS tersebut. Nah, memang kalau tadi sedikit penjelasan dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga ada kementerian lainnya yang tadi juga sudah hadir, kemudian juga Direktur Utama Universitas Padjadjaran, juga Direktur Utama dari Rumah Sakit Hasan Sadikin yang juga sudah menjelaskan pemaparan dan juga penjelasan kepada media dan juga terkait dengan apa yang mereka tanggapi. Ini salah satunya adalah terkait penegasan dari pengetatan ataupun pengawasan ruang ataupun SOP yang diterapkan pada saat penerapan program pendidikan PPDS tersebut. Kemudian juga terkait dengan memperbaiki jam kerja yang akan dilakukan sebanyak ataupun selama 80 jam per minggunya, dan kemudian juga menutup sementara untuk program anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, kemudian juga tadi sedikit penjelasan oleh Direktur Utama Universitas Padjadjaran sendiri juga menjelaskan bahwa akan lebih transparansi dan juga akan lebih detail kembali terkait dengan rekrutmen yang akan dijalankan dari program PPDS tersebut, dan tentunya juga akan terus memperdalam terkait dengan kasus-kasus ini tentu agar tidak terjadi ke depannya. Seperti itu, Fajar. Iya, baik, itu tadi poin yang kemudian disampaikan terkait dengan respons pemerintah terkait dengan perkembangan kasus dokter asusila. Baik, terima kasih Henry, kami tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, polisi telah menerima laporan dugaan pelecehan seksual dokter IGD di sebuah rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil para saksi termasuk terduga pelaku dokter berinisial AYP. Penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap selebgram asal Bandung berinisial KIAR terus berlanjut. Laporan korban yang merupakan warga Bandung, Jawa Barat pun telah diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota. Polisi kini tengah mendalami dengan mengumpulkan bukti dan akan segera memanggil sejumlah saksi termasuk terduga pelaku yakni dokter berinisial AYP. Polisi pun mengimbau jika ada korban lain dari terduga pelaku untuk tidak takut melapor. Sekira pukul 17.00 kami Polresta Malang Kota telah menerima laporan dari korban pelecehan oknum dokter dari salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Malang. Kemarin sudah kami laksanakan pemeriksaan oleh unit PPA dalam pendalaman intensif, dan langkah selanjutnya unit PPA akan melaksanakan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pencarian barang bukti. Sementara kuasa hukum korban menyebut akhirnya korban melapor ke polisi karena menganggap tidak ada itikat dari terduga pelaku untuk menyerahkan diri. Dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan dokter yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Kita laporan mengenai undang-undang kekerasan seksual ya, mengenai kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual yang terjadi, yang terjadi pada klien kami pada tahun 2022 kemarin. Sebelumnya viral di media sosial unggahan dari akun Instagram korban yang menceritakan pelecehan seksual oleh dokter IGD di Rumah Sakit Persada Malang pada September 2022. Korban baru berani bercerita setelah sejumlah kasus serupa muncul di media. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.